Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Jurmia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dasar agama Konghucu dalam mengenal nilai supranatural menurut beberapa kitabnya. Yang pertama adalah kitab suci yang 4 atau suci, yang mana merupakan kitab suci yang pokok. Kitab ini langsung bersumber dari firman Tuhannya yang diubah menjadi lisan dengan bantuan Nabi Konghucu sebagai lonceng atau non sekulernya. Berisi tentang ajaran prinsip iman, prinsip hidup, yang mana ini digunakan untuk memperbaiki diri dan praktik hidup untuk mengembangkan ciri khas dalam membangun sebuah indahnya jodoh manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah kitab suci yang 5 atau Ngokin, yang merupakan kitab suci ini mendasari keimanan dan ajaran agama Konghucu itu sendiri. Materi kitab ini sebagian besar berasal dari zaman sebelum lahirnya Nabi Konghucu, yang mana meski demikian untuk memahami dasar keimanan dan ajaran agama Konghucu ini tidak dapat dilepaskan dari kitab ini. Kemudian materi kedua juga saya jelaskan, yang berjudul tentang bagaimana tata cara Konghucu dalam menyebarkan nilai supranaturalnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hal menggemilangkan kebajikan atau berbuat kebaikan. Dalam ajaran agama Konghucu ini, tik atau kebajikan itu bukan sekedar ajaran moral tentang baik dan tidak baiknya, tetapi kebajikan itu adalah menyebarkan kuasa dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Artinya tik itu adalah kewajiban suci, pertanggungjawaban kita selaku makhluk kepada Sang Kholik tentang hidup, tentang hidup rohani dan jasmaninya. Kemudian kesadaran akan kebenaran, keadilan, kewajiban, dan perasaan keindahan atau kesusilaan dan kemampuan kecerdasan yang menjadi manusia itu mencerminkan kemuliaan kebajikan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah mengasihi rakyat. Menggemilangkan kebajikan itu belum sempurna dengan adanya belum menyempurnakan diri sendiri di hadapan Tuhan. Artinya tidak menggemilangkan kewajiban itu di dalam perbuatan kita terhadap sesama manusia, bahkan kepada segenap makhluk dan benda-benda lainnya. Artinya iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri. Iman itulah pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman suatu pun tiada. Maka seseorang susilawan memuliakan iman itu bukan dimaksudkan selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, melainkan menyempurnakan segenap wujud juga. Cinta kasih itu menyempurnakan diri dan bijaksana itu menyempurnakan segenap wujud. Jadi menggemilangkan kebajikan itu wajib digenapkan dengan mengasihi rakyat atau berbagi dengan sesama, yang mana itu akan menjadikan manusia benar-benar dapat dipercaya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah puncak baik. Artinya berhenti pada puncak baik ini mengandung pengertian bahwa hal menggemilangkan kebajikan itu, mengasihi rakyat itu benar-benar dibina, dihayati, diamalkan dengan sepenuh iman, dengan sebulat tekad yang diamalkan dengan sepenuh iman, bukan sekedar dorongan dari semangat yang berwatakan duniawi belaka, melainkan oleh iman kepada Tuhannya. Maka berhenti pada puncak baik adalah perkara yang terluhur, terindah bagi hidup manusia. Di dalamnya terletak karunia rahmat dan menjalinkan hubungan yang indah antara manusia kepada Tuhannya. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Arisa. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah teman saya paparkan tadi, yaitu mengenai diseminasi agama Konghucu dalam nilai supranatural. Nah, selanjutnya yaitu setelah bagian
B. Itu bagaimana tata cara Konghucu dalam menyebarkan nilai supranaturalnya. Lalu di sini saya akan membahas tentang penerapan nilai supranatural pada etos kerja dalam ajaran Konghucu atau Konfusius. Nah, jadi konsep ketuhanan yang diyakini dalam ajaran Konfusius itu berpengaruh pada etos kerja para penganutnya. Tuhan yang dapat dimaknai secara fungsional dalam ajaran Konfusius menjadi faktor utama terbentuknya semangat kerja untuk para penganutnya. Jadi, Tuhan atau Tien yang berperan sebagai penuntun manusia di bumi secara fungsional mendukung kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan itu, sebab lancarnya suatu aktivitas, bekerja, atau kegiatan yang dilakukan manusia itu di bumi secara otomatis juga berpengaruh dalam pembentukan hubungannya dengan Tuhan melalui proses korban. Nah, logikanya itu sederhana. Jika seseorang giat dan sukses dalam bekerja, ia akan mendapatkan kemungkinan hasil yang besar atau yang banyak pula. Artinya, semakin giat seseorang tersebut, semakin besar atau banyak yang dihasilkan. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban yang sekaligus merupakan kebutuhan Tuhan itu semakin banyak yang sering dapat dipenuhi atau dilakukan dalam bentuk ritual korban. Nah, paradigma berpikir ketuhanan itu fungsional dalam ajaran Konfusius telah menggerakkan penganutnya pada budaya kerja dan dalam proses kerja masyarakatnya juga upbeat dan mempunyai semangat akan hasrat duniawi yang tinggi. Dalam sebuah makalah Wing Dong, Tian menerapkan 7 karakter etos kerja yang menjadi ciri khas dan dianjurkan pada masyarakat Konfusius, yaitu Ren, Yi, Yong, Zi, Cheng, dan juga pada masyarakat Konfusius, yaitu Ren, Yi, Yong, Zi, Cheng, dan juga Zong. Nah, etos kerja itu terdapat dalam ajaran Konfusius berkelindan dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini. Dan jika ditelisik dari konsep ketuhanan yang telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan, yaitu dampak persoalan etika kerja berkaitan erat dengan ajaran ketuhanan yang menitik beratkan pada seruan akan pemenuhan kebutuhan duniawi. Nah, sebagai contoh seruan tentang Zen, yaitu yang menuntut penganut Konfusius untuk dapat menjalin hubungan ideal yang seharusnya terjadi di antara manusia, berupa suatu perasaan manusiawi yang terekspresi dalam bentuk penghargaan terhadap diri, yang tidak hanya berupa penghormatan terhadap hak diri sendiri, tetapi juga suatu perasaan mengenai keagungan martabat manusia dimanapun juga. Nah, selanjutnya yaitu jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bahwa manusia Konghucu adalah seseorang yang beriman kepada Tuhan, yang meyakini bahwa gaya hidupnya itu terdiri dari kalimat Tuhan, dan kalimat Tuhan terwujud dan tercermin dalam pria atau wanita sejatinya. Sebuah kehidupan yang tentu saja mengandung benih-benih suci dalam individu di mana seseorang dikatakan mengambil jalan suci yang dijalani sebagai jalan yang paling menakjubkan. Hidup yang benar-benar mengemban benih-benih suci di dalam watak sejatinya, di mana seseorang disebut menempuh jalan suci yang dihayati sebagai jalan yang paling indah, luhur, dan juga kewajiban suci hidup ini. Nah, selanjutnya yaitu sebagai contoh seruan tentang Zen, yaitu menuntut penganut Konfusius untuk dapat menjalin hubungan ideal yang seharusnya terjadi di antara manusia, berupa suatu perasaan manusiawi yang terekspresi dalam bentuk penghargaan terhadap diri,
yang tidak hanya berupa penghormatan terhadap hak diri sendiri, tetapi juga perasaan mengenai keagungan martabat manusia dimanapun juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.